Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Ya, alhamdulillah Ibu bertemu lagi. Kami yang kedua berarti ya. Kenapa Ibu Bapak kemarin di tahun 2023 ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diskusi lagi untuk kelanjutan materi-materi. Karena memang dosen PGSD kan beragam ya Bu ya. Kemarin kebagian apa, kemudian sekarang kebagian apa. Nah saya Bu Iva kebetulan dengan Bu Mendang dengan Pak Ida. Kolaborasi bertiga. Saya basic matematik sama dengan Bu Endang matematik. Namun saya melanjutkan ke assessment, penelitian dan assessment. Sehingga karena S3-nya assessment jadi harus membuka yang assessment. Nanti matematiknya beda. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah saya dari Bandung, asli Bandung, IKIP Bandung, dulu matematika, kebetulan ikatan dinas di Jakarta. Alhamdulillah kita diskusi lagi Bapak Ibu. Jadi ketemu kami itu jangan setahun sekali, 2 tahun sekali, terus kontak. Jadi kalau ada apa-apa Bu, ada apa minta. Ya makanya itu kemarin kelanjutannya mana? Saya sama dengan karena saya kebetulan di PGSD, kemudian saya juga di S3 PFP di penelitian, jadi pengabdiannya 3 kali malah dengan S2. Nah sama di S3 juga, kebetulan kalau S3 di Paru. Ibu Bapak jangan setahun sekali ketemu, ayo diskusi. Jadi forumnya dibuat, mungkin nanti ya ke panitia ya, forumnya dibuat sehingga ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan gitu. Sehingga Bapak Ibu kan bisa sejalan gitu ya. Nah untuk kali ini kita bicara tentang diskusinya asesmen diagnostik nanti dengan Bu Endang matematik, tapi pun saya batuk. Tentu kan ini asesmen yang kaitannya dengan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah saya sengaja secara spesifik, tapi nanti boleh Ibu Bapak nanti bahan-bahannya saya berikan, contoh-contohnya saya berikan hanya untuk topik karena continuous gitu ya, tiap tahun dosen itu wajib melakukan pengabdian sehingga kita bagi-bagi materinya. Nah sesi sekarang untuk 3 RUT ini materinya diagnostik assessment ya. Nah Ibu Bapak ketika dulu di dalam konsep assessment, diagnostik assessment itu lebih mengarah kepada bagaimana mendiagnosa kesulitan gitu ya. Tapi sekarang berkembang harus dibantu kantor. Sekarang berkembang di kurikulum 2013 itu diagnostik assessment itu harus muncul di awal pembelajaran. Jadi ya, jadi bukan hanya perannya itu bukan hanya bagaimana mendiagnosa kesulitan belajar, tetapi justru sekarang bagaimana diagnostik assessment ini dijadikan bahan untuk mendesain pembelajaran. Itu ya Bu ya. Nah, kalau kita bicara tentang diagnostik assessment itu ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada yang kognitif, kemudian ada yang non kognitif. Nah, non kognitif itu ketika Ibu Bapak berhadapan, bagusnya itu baru berhadapan dengan murid kita yang masuk ke kelas Ibu Bapak. Jadi ketika Ibu punten ulang kelas berapa? Nah, ketika anak yang baru masuk ke kelas 1, kita ingin tahu kan siapa anak-anak. Dan begitu juga teman-teman yang ngajar di kelas 2 dan seterusnya. Jadi baru berhadapan dengan murid yang naik kelas atau murid yang baru masuk ke sekolah kita. Nah ini wajib melakukan assessment non. Nah kalau dulu kan lebih mengarah kepada administrasi gitu ya Bu ya. Siapa Budi itu anak siapa, orang tuanya bagaimana, sukunya apa dan sebagainya ya. Lebih ke administrasi. Nah sekarang Ibu Bapak dibuatkan ke dalam administrasi di konsep assessment non kognitif. Tuh, jadi kalau murid kita yang baru berhadapan akan belajar dengan kita itu misalkan dari 20, berarti kita memiliki 20 data-data tentang murid kita. Nah, jadi lebih mengarah kepada bagaimana kita mendapatkan karakteristik anak, bagaimana kita mendapatkan latar keluarga
budaya, latar keluarga dan sebagainya. Kemudian tentu dengan fisiknya juga, ya Bapak Ibu ya, dan kesehatan dan sebagainya. Nah, itu dulu administrasi kan kita. Sekarang konsepnya adalah diagnostik non kognitif. Nah, non kognitif ini ketika ibu bapak berhadapan dengan anak baru masuk, berarti itu sudah dapat pemetaan kan, budi sukunya apa, orang tua pekerjaannya apa dan sebagainya gitu ya. Nah, manakala di pembelajaran itu tidak harus kita lakukan kembali, kecuali kalau kita membutuhkan yang baru dari database awal. Itu ya Bu ya. Nah, misalkan apa? Ketika ibu bapak melihat gaya belajar itu selalu berubah. Nah, manakala hari ini ibu bapak akan mengajar, padahal kita sudah tahu pemetaan murid kita, Budi itu siapa, Yanti siapa dan sebagainya, tapi kita ingin mengecek kembali perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, Anda lakukan non kognitif. Boleh misalkan mengenal saya, mengenal bagaimana saya biasa belajar. Nah, itu boleh. Tapi tidak itu yang non kognitif ya. Itu dilakukan manakala database yang kita miliki masih ada yang harus ditambah. Karena prinsipnya bahwa diagnostik assessment ini adalah bagaimana dijadikan sebagai bahan untuk merancang modul ajar. Itu ya Bu ya. Nah, itu yang pertama yang non kognitif. Nah, baru yang kognitif itu yang wajib. Nah, yang kognitif itu ketika dulu sebelum ini digaungkan, kita kan selalu melakukan persepsi. Gitu ya. Nah, itu masuk ke kognitif. Jadi kognitif itu adalah bagaimana anak ini telah mengetahui persyaratan materi. Yang pertama berarti persepsi kan Bu ya. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana anak itu sudah tahukah materi yang akan diajarkan. Anak kita belajar itu bukan dengan maraknya digital gitu ya. Mungkin saja anak ada yang sudah tahu. Nah, misalkan begini, ketika hari ini anak belajar tentang bagaimana menangani banjir. Nah, ketika itu akan dipelajari anak, berarti persyaratan apa yang harus dilakukan atau harus dimiliki oleh anak kita? Itu persepsi kan Bu? Ketika hari ini akan belajar menangani banjir, apa saja harus dimiliki anak? Dia tahu banjir, dia tahu penyebab banjir, itu persepsi. Nah, berikutnya sudah adakah anak yang tahu bagaimana cara menangani banjir? Jadi materi persyaratan, persepsi, materi yang harus dikuasai hari ini itu masuk ke diagnostik assessment. Sehingga ketika murid kita ada 35, oh ternyata sudah sekian persen tahu banyak. Oh ternyata ada sama sekali yang tidak tahu bagaimana menangani banjir. Nah, berarti kita tahu tuh kondisi anaknya. Itu diagnostik. Nah, sekarang pertanyaannya apa bedanya dengan pertanyaan pemantik? Jadi dua ya. Bagaimana kita mengetahui kemampuan yang diperlukan untuk belajar hari ini? Yang persepsi. Yang kedua, apakah anak ada yang sudah tahu materi yang akan belajar hari ini? Nah, pemantik seperti apa? Beda kan itu, tapi memancing supaya anak menjadi sama. Kalau memantik kompor, cek gitu kan, jreng kompornya gitu kan. Nah, bukan mengukur. Jadi ada pertanyaan yang ibu bapak ajukan, kemudian pertanyaan itu membuat anak menjadi penasaran, tertarik dari pertanyaan pemantik. Itu ya konsepnya. Nah, tapi gimana ceritanya ini? Saya tampilkannya. Ini satu contoh. Nanti konsepnya dia. Nah, ini satu contoh ketika ibu bapak
membuat merancang instrumen yang non kognitif gitu ya, mengenal saya tentang aku gitu ya, biasa ibu berhasil terus orang tuaku di situ itu yang non kognitif. Nah kemudian gaya belajar gitu ya Bu ya. Nah sekarang yang kognitif. Nah hari ini mau belajar tentang bahasa bahasa gitu ya. Menarik kan bagi anak gambar-gambar ini berarti belajar bahasa. Kalau misalkan belajar lagi, nah gambar tentang indra. Hari ini akan belajar tentang indra. Ada sudah tahu belum anak? Nah, gitu kan? Nah, jadi semacam bahan assessment untuk mengukur tujuan pembelajaran, gitu ya. Misalkan lagi ini matematik, menulis angka. Apakah ada anak yang sudah tahu menulis angkanya? Kalau kelas enggak ya Bu ya? Nah, itu konsepnya. Ada gambaran Bapak Ibu? Nah, oke ya. Jadi di dalam modul ajar itu berarti Ibu Bapak merancang wajibnya adalah kognitif, kemudian non kognitif itu sebagai tambahan jika jadi tidak bisa semua dibuatkan non kognitif tiap kali kita membuat modul ajar gitu. Karena kita sudah memiliki peta kompetensi anak. Nah dengan adanya anak kita gaya belajarnya visual, gaya belajarnya audio, gaya belajarnya kinestetik, ini yang saya kasihan kepada guru-guru. Ya terus terang, saya kasihan. Ini sekelompok anak visual, ini sekelompok anak kinestetik. Terus jadi gurunya ngajar begini, ngajar begini, kasihan. Bukan itu sebenarnya. Bapak jangan jadi jadi korban. Tapi aktivitas ya berdiferensiasi katanya. Tapi bukan penerapannya bukan seperti itu. Anak-anak kan yang kinestetik juga kudu bisa yang visual juga bisa. Dia juga harus berkembang ya kompetensinya gitu ya. Jadi jangan khususkan visual. Aku mau dikasih tampilan caption aja. Kan aku juga pengen jalan-jalan ya. Gitu. Kayak temennya yang kinestetik gitu ya. Jadi pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi harus ada juga ya. Itu ya Bu ya. Jadi kasihan jangan begini capek. Terus ada lagi karena itu konsep diferensiasi yang membuat kita repot keliru di dalam menafsirkan. Kemudian lagi ketika hasil assessment diagnostik, ini kelompok anak mahir, ini kurang, ini sedang, cuma berarti mau kotak-kotakan, kan? Kenapa assessment itu jangan sampai membuat anak boring? Mungkin bahasa Indonesia ya penjajakan ya. Jadi bukan penilaian ya. Jadi asesmen itu untuk penjajakan. Nanti tidak lanjutnya apa gitu. Assessment ya. Nah, sekarang yang banyak juga terkait sedikit ya belok dari assessment kognitif. Ya nggak apa-apa. Ini assessment itu kan assessment ada tiga ya Bu ya. Ada assessment as learning gitu. Kemudian ada assessment for learning kan. Kemudian ada assessment of learning. Nah, ini jadi assessment ini yang keliru juga di lapangan. Nah ketika Ibu Bapak sekarang kita akan membuat pembelajaran. Di dalam pembelajaran ini ada diagnostik assessment, gitu ya Bu ya. Tadi diagnostik yang wajib adalah yang kognitif, non kognitif boleh atau tidak, bergantung kebutuhan, gitu ya. Nah kemudian di sini ada assessment as learning, ya. Di sini ada assessment for learning, jangan of learning. Ini yang berbeda salah. Kalau hari ini Ibu akan mengajar hari Rabu. Di sini tidak ada of learning, tidak ada. Karena besok masih belajar. Ini yang. Jadi ketika kita membuat kebiasaan ke KBM, ini KBM. Awal, kemudian inti, akhir.
nanti kalau apa ibu, kita di sini sudah membicarakan diagnostic assessment, nah itu di mana itu jadinya? Iya, di sini. Di mana? Jadi op-nya itu bukan op hari ini, bukan. Masih belajar. Jadi penutupnya bagi jajakan untuk apa ke depan kita mau buat apa? Jadi learning. Jadi pertama kita ngomongnya gimana? Iya, masih banyak. Kan efektif kan kalau seandainya kita tahu apa yang kita rencanakan, kita sudah tahu dan menjajaki apa yang menjadi peta dari permasalahan di dalam kelas kita kan gitu ya. Jadi untuk pembelajaran ya gitu ya. Ya kita tahu bedanya itu ya. Tapi kalau keseluruhan baru ya. Satu cawu, kita ada cawu semester. Ada formatif, sumatif kan gitu ya. Dan ternyata Untuk semester, pertengahan semester, 1 tahun itu op. terus kita juga Dan hari ini op, besok bukan lagi bukan bukan. nah ibu sedang libur ya sekarang ya. Nah apakah ibu akan sudah mengevaluasi program? Ya. Iya nggak? Program kita seluruhan. Ya. Jadi membuat LPP itu ya, itu jangan dari awal. Ibu harus lihat yang sebelumnya, kemudian kita revisi. Nah itu berarti yang mana ini? Bukan for learning. Ya, yang mana? Ya, op learningnya sudah op, bukan op hari ini. Tapi opnya itu untuk disampaikan ke orang tua. Itu opnya itu. Jadi akhirnya kita belajar evaluasi program ya. Ya. Nah, gitu. Jadi sumatif, gitu kan? Ini formatif, sumatif. Oh kali ini orang tuanya sampaikan anaknya seperti apa learning. Ya. Mudah-mudahan ketika kita tahu ternyata ada penilaian atau asesmen itu ternyata bertujuan ya 3 ini kita jadi lebih jeli gitu ya. Ada lagi Bu Ipa, LKPD itu. Ini satu-satu, jadi saya ada 2 set ya. Tadi yang diagnosis sudah paham. Ya, betul belajarkan. S-learning ini adalah assessment untuk dia memperbaiki dirinya. Ya, jadi saya sebagai murid, kemudian saya mengukur diri saya. Tadi saya tuh tidak tahu ini ya materi yang perlu diberikan, berarti nanti saya harus apa itu S-learning. Teman sebangku, nah saling menilai S-learning. Bagaimana temanku ketika diskusi kelompok? Nah, ini temanku seperti apa ini jadi S-learning itu adalah yang assessment antar teman, antar teman atau seller. Menilai dirinya, Refleksi diri ya. jadi kalau ibu lihat di modul belajar refleksi learning. Aku tadi belajar, aku tahu materinya, aku tidak suka kegiatan ini dan sebagainya. Wah. Jadi untuk dirinya ya Bu ya, untuk diri anak dilakukan oleh anak untuk anak. Nah, for learning yang biasa kita yang di KBM tadi ya, Ibu lakukan di kegiatan inti, Ibu lakukan di kegiatan akhir, itu for learning. Jadi for learning itu untuk memperbaiki pembelajaran oleh saya sebagai gurunya supaya besok memperbaiki dari hasil yang sekarang. Itu for learning. Biasa kita
Ini modul aja. Kan ibu bapak membuat tujuan gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini larinya ke assessment. Ini lari. Jangan dulu ke KBM, ke assessment. Kenapa itu dilakukan? Supaya bisa melihat tujuan tercapai. Bukan pembelajaran dari hasilnya Bu. Jadi dalam perancangan, dalam persiapan kita perlu Pak dari buku ya, ini ada buku babon dari teknologi pendidikan. Begitu kita menentukan tujuan pembelajaran, keluar ada indikator-indikator, Anda buat soalnya, simpan gitu. Nah itu langkah-langkah yang sebenarnya itu demikian. Ya, jadi jangan buat KBM dan evaluasi belakangan jangan. Ya, nah coba dirubah. Ada ya buku kok jadi tiba-tiba lupa ini faktor buku kayaknya. Ya, Misalkan begini, tujuan pembelajarannya itu melalui diskusi kelompok siswa mampu misalkan merancang penanganan banjir. Itu tujuan ya, dengan benar. Saya mau mengukur itu dengan cara apa? Itu dulu yang kita pikir. Jangan KBM-nya. Ya, alatnya dulu. supaya kita bisa melihat KBM nanti. Ya, Jadi paradigmanya sekarang lebih baik. itu ya. Ingat ya, ini ada di buku kalau kita pelajari tentang evaluasi pendidikan atau evaluasi assessment dalam pendidikan bahwa demikian sebenarnya ketika kita merancang pembelajaran dengan tujuan kita tentukan indikator-indikatornya buat soalnya simpan, setelah itu baru selanjutnya sambil berjalan kita juga bisa memperbaiki kan gitu. Bapak Ibu coba rasakan deh kalau selama ini kita belum punya soal ya kan, jadi soalnya jadi belum tentu akan ketemu dengan tujuan. Nanti jangan-jangan kita mengadakan merendahkan tujuan ya, indikator kita bisa aja begitu kan. Jadi harusnya indikator itu sudah ada di dalam perencanaan kita. Soalnya juga sudah ya antara lain kan ada kisi-kisi, ada ini begitu kan ya. Itu simpan. Nah nanti aman ketika kita merancang pembelajaran KBM nanti mengalir berpatokan dengan apa yang telah ditentukan. Ya, itu ada buku yang mengingatkan Dulu ya. Anda Mengingatkan ini. nanya Anda. Ini Pak Endang sekarang kita ting-ting ini. Saya sudah baru menyelesaikan di ruang 2. Sudah selesai. Ini kan wajibnya begitu Bu. Jadi kita wajib pada bisa di sini bikin, jadi gimana yang muncul. Bapak ini Pak. Ini Kalau mau nanya pandang Pak. selama ini kan kita buat dulu tujuan belajar nggak ada indikator, langsung membuat nanti evaluasi akhir. Nanti kadang memang itu nyari lagi, nggak lihat kadang kemana gitu kan yang ada ini untuk materi itu gitu. Akan tujuannya betul. Tapi kalau tujuannya jangan luyur gitu ya. ada siaran ulangan sini Bu. Karena ini penting testimoni juga kan gitu. Bu, boleh diulangi Bu yang Ibu rasakan kenapa kok ini Bu Ipa menganjurkan dari sini langsung di sini Bu pasti itu Pak. Jadi selama ini kita membuat itu alurnya itu kurang tepat. Biasanya ada tujuan pelajaran, kemudian kita masuk ke materi, kegiatan inti awal dan sampai akhir, baru kita di bawahnya membuat untuk evaluasi. Nah terkadang evaluasinya itu tidak sama seperti tujuan pelajaran. Kita karena mengajunya ke materi yang diberikan. Dan tergantung akhirnya kan kita jadi penurunan gradasi ya. Jadi ada akhirnya nggak sesuai dengan apa yang kita awal kan Bu. Nah ini coba kita refleksi diri dan ternyata kita bisa perbaiki dengan membuat ini Penempatannya di akhir, tapi merancangnya setelah
ya saya mau mengajak anak membuat rancangan penanganan banjir. Nah saya mau mengukur ini anak bisa tidaknya dengan cara apa? Nah, itu harus ada dulu. Gitu ya. Nah kemudian satu lagi tadi kan ketika ibu mengajar kegiatan ini gitu ya, kan kita menggunakan konstruktivisme. Nah konstruktivisme itu kan mengajak anak untuk mengkonstruksi materi. Berarti kita berperan sebagai fasilitator. Nah difasilitasilah anak dengan LKPD. Nah ini yang banyak beredar lagi. LKPD itu guidance anak, pedoman anak untuk melakukan belajar. Jadi dia mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Pertama, misalkan alatnya ada sedotan, ada apa, kumpulkan alat-alat ini, kemudian bla 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 bla. Begitu kan? Itu LKPD. Langkah demi langkah dilakukan anak. Nah, LKPD ini bukan assessment. Hati. Dia ini diskusi kelompok ini LKPD. Ibu tuliskan di sini konstruksinya apa, kerjakan oleh anak. Kan? Yang diakses apa? Ini anak seperti apa? Ini anak seperti apa? Ini anak itu diobservasi. Jadi bukan ini sebagai assessment. Bukan. Hati-hati. Karena ini sebagai alat untuk dia belajar. Jadi ketika mengerjakan LKPD, Bapak Ibu harus megang papan jalan ya Bu Pak ya. Jalan atau meja jalan? Ya, papan jalan atau meja jalan. Kemudian Bapak Ibu punya catatan. Nah ini di kelompok ini mana nih? Ya gitu kan? Lalu gitu. Nah kami temukan ketika UIN kita hafal wilayah pengamatan proses gitu. Nggak ada. Jangan hari ini mengamati anak diskusi selesai tugas siapa, besok hari mengamati lagi, begitu rapot keluar dari sini, ya kan? Kasihanlah kepala kita. Jadi kita buatkan format observasi. Untuk contohnya saya berikan ya. Jadi format yang di-assess itu adalah activity anak ketika dia mengerjakan ketika membuat modul ajar itu LKPD itu saya latihan itu jadi latihan atau nah itu bagus. Ini kalau misalkan kalau di sini LKPD itu kan langkah-langkah ya Bu ya. Nah biasanya kalau matematik biasanya ya Bu ya. Nah setelah anak itu misalkan anak hari ini akan belajar tentang menemukan rumus jajar genjang. Misalkan, nah langkahnya apa, gitu kan? Ketemulah rumusnya. Itu kan sudah selesai. Ibu tulis di baliknya ada latihan, monggo itu assessment. Itu. Tapi jangan jadi LKPD-nya plus. Ada LKPD, ada assessment. Di situ. Nah, itu boleh. Karena tadi tujuannya adalah menemukan rumus jajar genjang. Nah, berikutnya ada menyelesaikan misalkan luas jajar genjang. Nah, itu boleh. Gitu ya, boleh. Itu LKPD plus berarti. Yang tidak boleh, misalkan tadi anak menyelesaikan soal-soal terkait dengan luas jajar genjang. Nomor 1 soalnya apa? Nomor 1 itu assessment bukan LKPD. Paham? Jadi kalau ibu ada guideline dilakukan oleh anak setelah anak itu menemukan, ya presentasikan kan, nah baru di assess. Boleh. Nanti boleh di saya ada. Lalu boleh di saya nanti cari. Apalagi kan kita kan di Ibu nanti Mbak Ami tadi ya, nanti contoh-contohnya buat teman-teman di sini ya. Jadi LKPD plus, LKPD yang assessmentnya harus diobservasi, gitu kan, beda-beda ya. makan ya.
kecil ya, masa 5 gitu kan. Coba tunjukkan di kinerja kita bahwa kita juga bertanggung jawab ketika kita memberikan ini sebagai bagian dari asesmen ini gitu ya. Apa yang menjadi supaya membantu kita untuk memberi tindakan selanjutnya gitu ya. Nah, kita perlu rubrik bahkan ya kita siapkan gitu ya. Apalagi kita ada inquiry, PBL gitu ya, PJBL apalagi ya, PJBL. Nah, kita juga turunkan dari PJBL itu langkah-langkah apa. Oh, ada pembuatan jadwal misalkan seperti itu. Nah, kita tuntut pada anak kita lihat mereka habis khusus tentang penjadwalan bagaimana gitu ya. Kemudian apa? Nah, menetapkan langkah-langkah di dalam jadwal mereka untuk menyelesaikan proyek. Jadi LKPD mungkin karena kebiasaan kita LKPD padahal LK-nya lembar kerja ya, worksheet, activity ya, seperti katakan oleh. Jadi worksheet-nya itu jangan dianggap work-nya itu menyelesaikan soal, jangan. Tapi work itu adalah mengkonstruksi materi, Proses ya. Seperti tadi, kalau Anda sekarang belajar tentang penjumlahan dua angka dengan 3 angka, nomor 1, nomor 2, nomor 3, kan LKPD. Tapi kalau misalkan siapkan 3 kelereng, kemudian tambahkan ke dalam kotak, tambahkan, itu LKPD. Aktiviti ya. Itu ya. Nah, Ibu ini satu contoh yang tadi LKPD plus gitu ya. Ini kebetulan menemukan terkait dengan rumus luas jajar benjang. Nanti saya berikan ya. Nah, apa yang dilakukan anak? Yang pertama bahannya apa, kemudian yang dilakukannya apa, ini diskusi kan. Nah, manakala anak mengerjakan ini, ibu bapak pantau. Adakah anak yang misalkan monopoli, adakah anak yang acuh, nah, itu yang observasi, itu assessment. Itu ya. Nah, kemudian sampailah dia menemukan rumusnya apa. Itu yang LKPD. Baru gunakan rumus itu, baru boleh assessment di bawahnya. Ya. Jadi di bawahnya ada penggunaan rumus itu. Nah, boleh itu assessment. Jadi LKPD-nya LKPD plus. Ya. Yang tidak boleh semua nomornya adalah soal, itu yang tidak boleh. Oke. Jadi LKPD yang benar itu kalau tadi yang pelajaran pandang nih Pak, membuat rangkaian listrik sederhana, sediakan alat ini, nomor 1 apa? LKPD yang baik. Kenapa di mata pelajaran lain tidak? Jadi keplesetnya ke soal-soal di mata pelajaran lain. Kalau misalkan anak belajar tentang membedakan perbuatan baik dan tidak baik. Nah, seperti apa ya KPD-nya yang kita hire, yang kita kembangkan. Berarti bagaimana nuansa kehidupan itu masukkan ke dalam LKPD. Sehingga dari situ anak melihat apa yang bagusnya lagi LKPD berbasis teknologi. Jadi begitu diklik tayangan, keren lagi. Jadi anak mengamati itu di video. Kemudian dia melihat, diskusikan dengan teman, oh itu tadi si Budi itu jelek itu karena dia merugikan, bawa diceritakan. Itu jangan perbuatan baik contohnya titik-titik itu LKPD, bukan LKPD itu assessment. Itu ya yang dikembangkan. Nah, kita memang satu sama lain terkait. Jadi LKPD itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan anak ketika anak akan belajar menemukan materi. Tapi kalau assessment adalah mengukur terkait perkembangan sesuai tujuan pembelajaran. Makanya tadi ketika tujuannya nomor 1 apa, nomor 2 apa, langsung sandingkan dengan assessmentnya. Itu supaya kita tidak keliru di situ.
Baru setelah, oh ini observasi, berarti bagaimana saya merancang pembelajarannya. Nah, medianya apa ya, KPD seperti apa. Tapi di dalam struktur kan modul ajar itu template, begitu ya, penempatannya di akhir, tapi pola pikirnya setelah. Oke, itu Bapak Ibu. Terus apa lagi ya Pak yang terkait dengan itu? Yang sering keliru Bapak Ibu, ayo diskusi lagi. Nanti. Nah, tadi ya, jadi di dalam inti ini berarti Bapak Ibu assessment as learning, anak yang melakukan refleksi, anak membuat jurnal gitu ya. Apa yang dia rasakan setelah belajar, apa yang dia inginkan ketika belajar tidak tercapai, itu as learning di situ. Nah kemudian yang for learning ini berarti bagaimana mengukur tujuan. Jadi kalau AAL ini tidak mengukur tujuan, tetapi bagaimana dia belajarnya, sehingga dia akan merasakan menyadari diri untuk memperbaiki diri. Itu as learning. Tapi kalau for learning mengukur tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini di OP itu tujuannya satu program, satu tahun, satu semester, satu tahun. Nah, untuk dilaporkan ke orang tua. Jadi semua perbaikan, tetapi ini perbaikan diketahui oleh orang tua. Jadi akuntabilitasnya di off learning. Tapi kalau for learning dikonsumsi oleh kita, bagaimana kita harus memperbaiki aspek apa yang harus kita perbaiki. Itu untuk yang assessment tadi ya. Nah kemudian fokusnya yang diagnostik. Jadi Ibu Bapak di sini diagnostik assessmentnya ini berarti dibedakan tadi dengan pertanyaan pemantik. Beda ya, pemantik berarti bagaimana untuk memotivasi anak supaya dia lebih tertarik. Ini. Nah, kita mengajar tidak menganggap anak itu betul kosong, sehingga kita tahu ini anak sudah bisa, sehingga ini anak bisa dijadikan sebagai penonton fungsi. Bagaimana kan kalau kita menganggap anak kosong, kemudian kita menjelaskan boring anak, bikin ulang anak, kan Bu ya? Karena anak tahu kan dia harus diperhatikan, dia apa yang mencari. Jadi kebutuhan anak ini dia sudah bisa, berarti saya harus menggunakan keterampilan dasar mengajar perseorangan. Ini sudah bisa. Tujuan kita ada 4 ini, 4-4-nya sudah bagus. Berarti aku harus bagaimana ini ke anak yang ini. Bisakah dikeluarkan menjadi membantu ketemu menjadi kelompok? Bisakah kita memberikan tugas yang lebih kepada anak? Berarti di KDM dia mengajar perseorangan. Itu ya, sehingga dia tidak akan boring kan mencari-cari yang nanti akan mencari-cari perhatian, membangun teman dan sebagainya. Itu peran dari diagnostik di sini. Jadi diagnostik itu tidak selalu mengukur kesulitan, gitu ya. Tadi betul di kesulitan. Mungkin saja di diagnostik assessment ini ketika persepsi dari 30 anak ternyata masih 15 yang belum paham. Berarti saya harus bagaimana mengajarnya. Sementara dari 30 hanya setengahnya yang sudah paham. Pasti kan tidak akan lancar di tujuan. Nah di situ berarti bagaimana memanfaatkan assessment diagnostik yang perannya adalah upper service. Dua disitu ya. Oke. Bapak Ibu monggo kalau ada pertanyaan. Apa lagi tadi? Karena itu banyak yang harus dibenahi di situ karena peran di dalam assessment itu sangat penting sekali. Ibu bapak anak kita tadi karakteristiknya dua, mencari perhatian, ingin diperhatikan. Secuil apapun anak harus betul-betul dikasih respon. Itu yang akan membuat bagaimana anak merasa dihargai. Itu
konsep assessment. Jadi assessment itu membantu bagaimana anak ini memanusiakan manusia, itu assessment. Sebenarnya di situ. Ini anak kurang, tapi bagaimana kita untuk mengatasi bahwa ini anak kurang, tidak seperti yang tadi di konsep diferensiasi, ini anak kurang, bukan yang kurang. Maksudnya aku marah sama temanku. Iya kan? Iya, guru kok begitu, guru aku mau dong, guru enggak, kamu kayak gaya belajarnya gini, mana saya tahu gaya belajar. Iya kan? Kamu gaya belajarnya kinestetik, udah kamu kerjanya ini aja menggunakan ini. Apa itu HAM? HAM itu yang kelirunya di konsep berdiferensiasi. Jadi bagaimana ketika kita memiliki ini ragam anak dari hasil assessment itu, berarti saya harus seperti apa? Kesini bisa, kesini bisa, kesini bisa. Itu yang bagus, guru, tidak capek. Iya. Nah, terus tadi ibu bapak kita wajib teknologi pedagogika content knowledge, TPACK, itu wajib, itu kan jangan sekarang. Walaupun tadi ada kendala ini, nah bagaimana caranya? Tapi jangan kecewa. Ketika kita mengajar, kan tidak lagi menggunakan ceramah, gitu ya. Nah, gara-gara teknologi, ibu senang tidak menceramahi anak, ya kan? Tapi jangan anak suruh dengerin ceramah itu video. Jadi kalau belajar misalkan anak belajar tentang jaring-jaring kubus, misalkan jaring-jaring kubus, videonya itu jangan jaring-jaring adalah jaring-jaring kubus, contohnya ini dia diceramahin sama video. Yang terjadi. Jadi yang dicari dari video itu adalah konteks kehidupan sehari-hari yang nanti menjadi kajian anak ketika anak belajar. Nah, banyak terjebak itu di matematika, banyak terjebak adalah di PKN, di IPS. Perbuatan baik dan tidak baik adalah kata Yuni yang ada di video itu. Satu, mencirikan apa contohnya, itu mah diceramahi. Yang cari video itu adalah misalkan ada kehidupan di pasar. Nah, anak nonton itu di pasar. Aku juga kemarin ke pasar. Ya, aku juga sama mama aku ke sana. Biar anak itu cerita. Dia nonton itu di pasar. Dia ada si Budi nyopet, si Budi apa. Nah, di situ baru kita jadikan sebagai konteks untuk bicara tentang perbuatan baik dan tidak baik. Seperti apa dikatakan tidak baik? Lihat dari video itu dampaknya apa. Nah, gitu. Jangan perbuatan baik adalah ciri-ciri perbuatan baik. Nah, itu hati-hati di sini. Anak kita tetap diceramahi, ibu tidak menceramahi, tapi anak kita diceramahi. Jadi kalau misalkan tadi contoh merancang penanganan banjir. Penanganan banjir dapat dilakukan 1, 2, apa cari gambar nih banjir di Jakarta. Wih, seperti apa banjir itu? Oh, itu. Jadi anak dari situ tadi coba buang sampahnya itu nggak ada. Oh, itu memutus sampah-sampah. Jadi dia tahu kan dampaknya apa. Nah, jadi ibu bapak setelah itu buatkanlah RKPD kan. Bagaimana proyek kan berarti di situ. Bagaimana mereka untuk menangani, bagaimana caranya. Baru kita lihat di penilaian ada masuk lagi. Assessment itu ada assessment kinerja, gitu kan Bu ya. Ada assessment project, gitu ya. Nah, assessment kinerja berarti kalau misalkan anak di-assess tentang menang, itu kinerja, gitu kan. Produk ketika anak membuat itu tempat pensil. Produk kan, bagaimana ibu membuat instrumen mengukur tempat pensil. Apa saja indikatornya, itu yang dibuatkan. Jangan ini 8, dari mana itu 8? Nah, itu yang dibuat di dalam modul aja.
konsumen produk gitu kan. Nah, experiment project berarti bagaimana anak merancangnya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana melakukan. Kalau misalkan anak ditugaskan untuk membuat peta tentang profesi. Nah, kemudian dengan mereka melakukan tentang profesi itu ke lapangan. Jadi ini satu kelompok, mereka diskusi apa yang harus dilakukan, nanti kapan ke wawancaranya ke guru, kapan kita akan wawancara ke dokter, kapan kita wawancara misalnya ke petani dan sebagainya. Ini namanya merencanakan, melaksanakan, melakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sedikit tetapi karena waktu dan kondisi tidak bisa, nanti saya akan berikan contoh-contoh Ibu Bapak. Yang penting konsep assessment itu sebagai satu alat ukur bagaimana Ibu Bapak bisa menjamin bahwa tujuan pembelajaran yang ada di ruang belajar dapat itu kuncinya. Jangan tujuannya itu adalah membedakan perbuatan baik dan tidak baik, tapi soalnya kita manfaat. Itu ya, itu kalau kita bicara tentang assessment. Kemudian mohon maaf karena masih banyak beredar dari kementerian assessment of learning bukan kegiatan akhir. Itu ya, pembelajaran kalau masih besok belajar belum masih itu ya. Oke, baik Ibu Bapak sedikit, namun mudah-mudahan masih kelanjutan Ibu Bapak penasaran dari saya. Mau di WA, mau di email, saya senang sekali ya Bu ya. Nanti saya kirimkan bahan-bahannya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sehat semua Bapak Ibu kita sama-sama bergandengan. Ibu dengan anak murid SD, saya dengan guru SD. Oke Bu ya, terima kasih. Mohon maaf karena kondisi sejak pulang mendampingi mahasiswa pasca Baduy, pulangnya masalah masih belum bisa. Aduh, jadi merasakan bagaimana belajar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita terus continue berdiskusi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.